Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya sedang bersama salah satu pelaku usaha, yaitu dengan Kak Tia. Kak Tia adalah salah satu teman saya yang sedang menjalani usaha pada saat ini. Usaha apa aja sih yang dijalani sama Kak Tia? Coba Kak Tia bisa jelaskan ke kita semua. Ya, selamat malam. Selama ini 2-3 tahun aku ngelakuin usaha cemilan sih, kayak makaroni, kayak maici, sempet di usaha yang lainnya juga, cuman yang lebih lama itu di makaroni sih, gitu Mbak, berhasil. Jadi usaha ini dimulai 2 atau 3 tahun yang lalu ya Mbak Tia, dan jualannya Kak Tia itu memang dari berbagai macam snack gitu ya. Jadi nggak cuman satu macam snack aja gitu ya. Awalnya dulu memang fokusnya tuh di makaroni, tapi lama-kelamaan kan kita juga harus inovasi juga. Jadi banyak snack yang harus aku jual, biar orang tuh nggak bosen juga, mau makan juga masa makaroni terus gitu loh. Apalagi juga pesaing sekarang juga banyak gitu. Kalau untuk modal awal usaha sendiri tuh sekitar berapa ya Mbak? Dulu aku usahanya sedikit karena dulu aku awalnya jualin punya orang gitu, yang penting dapat untung lah. Dulu aku satu snack itu dapatnya cuma 2.000 perak, dan itu aku mau COD-an jauh, yang penting muter aja deh gitu. Berarti sekarang emang untuk makaroni atau snacknya membuat sendiri ya Kak ya? Iya, kalau dulu awalnya aku jualin punya orang, tapi lama-kelamaan aku harus berdiri sendiri, nggak ikut orang gitu. Kalau kayak gitu terus, intinya kalau orang itu masa mau memperkaya orang lain sih, kalau memang kita bisa mampu gitu. Bener sih Mbak, yang penting kita berkembang dan maju ya usahanya ya. Iya. Oke, kalau untuk sampai saat ini, sampai sekarang ini, omset yang diperoleh itu berapa sih? Kalau diperoleh bisa 1 bulan itu bisa 500 sampai 1 juta ya, karena namanya orang nyemil ada kalanya bosennya juga, karena sekarang juga banyak orang-orang yang jual snack gitu sih. Tapi lumayan ya. Lumayan. Sampai sekarang ini kan udah juga usahanya udah lama juga. Iya. Sampai 3 tahunnya. Kalau untuk tantangannya sendiri nih Kak, atau kendala yang dihadapi selama ini pasti ada kan? Pasti. Kalau usaha yang dihadapin itu karena sekarang banyak orang yang jualan ya, pinter-pinternya kita berinovasi. Jadi gimana kita tahu pasar, kalau memang kita stuck di situ aja kita nggak bisa maju. Jadi kalau seandainya sekarang mungkin makaroni, kedepannya seminggu atau 2 minggu kita harus punya variasi. Lamanya COVID ini kan juga banyak orang yang WFH ya, jadi orang juga berinovasi, masaklah di rumah lah atau apalah yang kayaknya bisa menghasilkan, otomatis dia bakal lakuin lah gitu. Apalagi sekarang kan ya tahu sendiri ya, COVID, banyak orang yang di BHK, gimana caranya kita bisa hidup, uang bisa muter, nggak kita ngeluarin uang terus tapi tabungan nggak mau habis. Jadi pinter-pinternya kita baca inovasi sekarang aja. Bener sih. Dan kalau menurut aku sendiri, kalau kendala saat ini memang di COVID ini tuh memang banyak yang di PHK dan banyak juga pegawai yang sudah di PHK itu memang malah mereka malah bangun usaha sendiri, dan menurut aku itu menjadikan pesaing baru buat kita sendiri, ya kan? Iya. Pastinya dari salah satu pelaku usaha atau pelaku usaha yang lain pun juga mereka harus berani berinovasi biar usaha mereka juga tetap jalan dan tetap maju, ya kan? Oke, kalau 2 tahun atau 3 tahun yang lalu Kak, gimana sih cara promosi usaha Kak Tia sendiri? Atau door to door, atau melalui medsos, atau gimana Kak? Awalnya dulu aku tuh lihat tetanggaku beli makaroni, aku lihat kenapa dia tuh beli terus gitu loh Mbak. Terus akhirnya aku iseng, karena dulu masih BBM ya, belum ada WA atau apa gitu, aku post di BM
satu hari itu aku laku 5, 10, 30 gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan karena Instagram up juga, akhirnya dari laba itu aku tabung. Ya udah, jadi deh uang tabungan itu aku jadiin modal buat promosi. Kalau dulu aku pakainya Instagram itu aku posting ke Jakul, Jajalan Kina Semarang. Nah itu aku 3 kali post, ada fitnya juga, bayar 150 nggak 100 gitu. Cuman aku pemikirannya gini, kalau memang itu laku ya itu ya awal perjalanan dari aku sih. Kalau seandainya memang itu nggak laku ya udah ikhlasin aja gitu. Terus akhirnya ada sih salah satu sekolah SMA mau ada acara di mana tuh namanya, di sekolahnya dia harus jual barangnya biar dapat laba. Habis itu labanya buat ngadain acara itu. Nah dia ambil tuh 350-an pieces. Mulai itu deh aku up-upnya banget. Aku mulai buat sendiri dan lain-lain, nggak mau ambil orang lain karena bukannya nggak mau juga sih, dia maunya harganya sesuai aku ambil orang, jadi nggak masuk. Akhirnya lama-kelamaan kan aku tahu tuh di mana aku harus ambil makaroni, harus ambil plastik, harus apa bumbunya aku udah tahu. Ya udah aku berjalannya waktu, ada universitas mau ngadain acara, dia harus ngejualin barang, dia ambil beberapa universitas, beberapa sekolahan, ya udah dilakuin aja, latih dulu aja gitu. Lama-kelamaan aku harus mikir juga, harus snack apa lagi sih yang bisa uang itu nggak berhenti di situ aja, bisa muter. Nah ya udah. Jadi memang pada saat sekarang itu medsos berperan penting bagi pelaku usaha ya Kak ya. Jadi memang sangat membantu kita. Iya penting sekali. Sekarang tuh orang mau usaha nggak mikir beli buka toko di mana sih. Ada Tokped, ada Shopee, ada Lazada. Nah apalagi kalau kita memang nggak bisa Shopee atau lainnya, kalau Facebook kan udah lama ya Mbak. Jadi kalau orang nggak mudeng Lazada atau lainnya, dia bisa kok upload di marketplace. Minimal Semarang dulu lah yang dikejar. Lama-kelamaan kan otomatis oh gimana ya, orang bisa ngupload di Tokped, orang bisa ngupload di Lazada, lama-lama kan mau belajar. Nah itu dia bisa boom gitu sih. Bener banget sih Mbak Tia. Terus kalau untuk di usaha ini kan pasti pengelolaan sangat penting ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau untuk pengelolaan di usaha Kak Tia sendiri seperti apa sih Kak? Untuk pengelolaannya, manajemennya seperti apa? Yang penting tuh kalau sekarang tuh manajemen keuangan bener-bener lagi down bener deh. Kalau yang sekarang tuh yang aku mikirin yang penting bisa buat beli bahan aja deh gitu. Karena ya tahu sendiri pasarnya lagi berat banget kalau mau buat usaha. Gitu sih Mbak. Lagian juga kondisinya juga masih kayak gini, ya kan. Jadi kita harus pintar-pintarnya buat manage uang tersebut. Iya. Gimana caranya uang itu bisa muter terus. Iya. Orang aja kalau mau beli cemilan sekarang mikir banget gitu. Kayaknya tuh ada yang lebih butuh banget daripada buat orang nyemil lihat TV. Jadi mending dia puasa dia nggak nyemil, yang penting besok bisa buat beli beras. Kalau dulu kan enggak, kita santai-santai, kalau kita nggak nyemil kayaknya nggak bisa gitu. Sekarang mah mikir yang lebih penting. Jadi kalau sekarang buat baca COVID tuh mau usaha susah pol, bener-bener susah. Dan sekarang banyak orang yang di rumah mikir jajan bisa buat usaha, malah dia buka sendiri. Apalagi sekarang pemasaran lebih gampang, sosial media gampang dibuat, ada Lazada. Kalau orang malam juga kita bisa sih sekarang ada ada Gojek, ada Grab yang bisa 24 jam. Orang lapar, yang lain toko tutup, dia kalau Gojeknya 24 jam bisa buat beli makan gitu sih. Jadi memang persaingan usaha sekarang lagi benar-benar susah dan berat. Dan untuk sekarang ini memang maksudnya COVID ini nggak pengaruh ke pelaku usaha aja, cuman emang sedunia kan. Iya. Gitu. Jadi emang pengaruhnya banyak banget buat kita. Nah, gitu. PHK juga sekarang tinggi sekali. Kejahatan mungkin menurutku juga sekarang jadi tinggi juga sih ya Mbak, karena adanya kayak gini. Karena emang semua orang sekarang lagi pada butuh-butuhnya juga. Satu gitu. butuh uang, yang kedua ya memang orang kalau mau beli apa memang bener-bener lagi sekarang mikir banget gitu. Terus kalau untuk buat pelaku usaha yang lain nih Kak Tia, ada
maksudnya ada Masukan. semangat, pesan atau buat mereka nggak sih? Maksudnya biar pada saat kondisi kayak gini mereka itu tetap semangat buat jualan. Karena kan pastinya kalau misalnya mereka lihat pasarnya mereka untuk pemasukannya turun, pastinya mereka juga kadang juga merasa putus asa, sedih ya kan. Jadi ada pesan atau tips nggak sih Kak Tia untuk pelaku usaha atau calon pelaku usaha yang akan menjalani usaha? Tipsnya sih yang satu bisa baca pasar, yang kedua cari usaha yang itu nggak musiman gitu loh Mbak. Kalau musiman takutnya oke sekarang lagi boom nih, tapi 2-3 bulan atau 2-3 minggu kemudian udah turun banget bener-bener. Contohnya kayak es kepal Milo lah atau Thai tea. Sekarang aja dulu kita beli Thai tea aja 20 ke atas atau 20 lah minimal. Sekarang nah 5.000 aja kita udah dapet gitu. Jadi kan nggak bisa kalau kita memang cuma musiman, usaha yang musiman tuh nggak bisa. Cari yang bener-bener kita mau dalam posisi apapun itu masih bisa lah. Dan kalau bisa, kalau cari laba nggak usah banyak-banyak kalau makanan. Sedikit aja yang penting kita bisa muter, karena tahu sendiri sekarang makanan banyak. Betul. Kalau harga mahal orang kalau mau beli mikir, apalagi anak sekolahan berapa sih uang sakunya gitu. Yang penting 100 atau 2.000, 1.000 udah lumayan banget. Kalau memang nggak mau ada modal banyak, kita bisa cari PO atau bikin PO, terus uangnya kita minta lah buat tanda jadi, kasih DP-nya dulu gitu. Apalagi kan sekarang banyak anak-anak sekolah SMA atau SMP mau jualan ke temennya, udah jualan cemilan aja, yang penting banyak variasinya. Jadi orang nggak beli itu aja gitu sih pesennya. Dan pokoknya buat yang teman-teman yang mau memulai usaha tetap semangat, Pastinya. tetap maksudnya cari usaha yang apa ya? Yang orang lain bisa, orang nggak cuman orang pekerja aja yang bisa beli. Benar. Intinya mau kita bisa usaha. Sasarannya banyak. dapat di semua orang ya gitu ya. Yang kedua kita harus bisa tahu sosial media sih. Tetap ya untuk pemasaran emang kita emang sekarang berperan penting banget. Iya, nggak perlu toko lah kalau sekarang mah. Kita di rumah duduk manis, HP bunyi, itu Gojek kalau nggak Grab datang. Nah gitu aja. Kita bisa manfaatin semua sosial media. Yang kedua tentang rasa. Kamu mau kalau seandainya sih makanan nih kayak makaroni, kita banyak nih makaroni namanya ada ngehe, ada yang lainnya, maaf sebut merek. Tapi kalau memang orang udah suka sama makaroni apa yang kamu bikin, pasti baliknya di kamu. Tergantung lidahnya mereka masing-masing ya. Dan Karena kan memang tiap produk pasti rasanya berbeda-beda. Nah, cari yang kalau seandainya makaroni itu apa sih bedanya makaroni yang udah punya nama sama kita yang nggak punya nama. Cari yang inovasi lah intinya. Yang penting ada suatu produk itu harus ada ciri khas tersendiri, iya, ya kan? Jadi jangan takut kalau punya usaha, terus ntar kalau nggak laku gimana, ntar kalau nggak habis gimana. Santai aja, kalau kita nggak habis kita bisa bikin PO. Terus kalau seandainya kita mau yakinin pelanggan, minimal buat tester, terus orang sekitar kita yang harus coba. Bener. Jangan langsung kita jual tapi kita nggak kasih tester orang di sekitar kita. Kasian, nggak ada yang lirik nanti. Dan kasian juga kan, maksudnya udah buat atau gimana, nggak ada yang gimana sih, maksudnya nggak ada yang ngambil gitu. Itu aja sih pesannya. Baik, sekian teman-teman wawancara dengan salah satu pelaku usaha. Terima kasih juga buat Kak Tia sudah bisa meluangkan waktu buat kami, Kak Tia. Ya, sama-sama berhasil. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mau melakukan usaha atau yang sekarang lagi berjalan usahanya, karena ada wabah COVID itu pasti semuanya tuh usahanya bakalan berasa menurun. Intinya semangat aja sih gitu. Pokoknya kalau misal mau memulai usaha itu pokoknya Yakin. jangan takut. Ya, yang keduanya tuh yakin. Jangan takut, yakin, tetap semangat. Yang pasti produknya harus mempunyai ciri khas gitu ya Kak ya. Dan pinter-pinter inovasi, karena sekarang banyak pesaingnya gitu. Oke Kak Tia.
Terima kasih untuk malam ini Kak Tia. Iya, sama-sama Mbak Basil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.